Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Jadi pagi Pak Dino. pagi ini kita akan bahas tentang hotel operation. Jadi hotel operation nanti itu yang akan lebih dominan ada rooms, ada engineering, ada loss and prevention atau istilahnya security ya di beberapa hotel dari Eropa dan Amerika disebutnya LP ya, loss and prevention atau security ya. Oke, kita ini jadi mulai operation itu kan lebih banyak karena kita revenue kita lebih banyak di rooms, pasti interaktifnya akan lebih banyak di rooms. Tapi kayak Hotel Mulia Jakarta atau Shangri-La, di mana dulu ballroomnya FB-nya rame, konsentrasinya bisa 50-50 gitu ya. 50% room, 50% F&B dan others revenue ya. Nah, kita lagi cerita tentang rooms nih ya. Jadi di rooms itu sebagai jantungnya hotel, di mana perusahaan pendapatan itu seperti saya sampaikan, suara saya jelas? Suara saya jelas nggak? Jelas Pak, Jelas, Pak. jelas Pak. Jelas. Jadi karena pendapatannya dominan di rooms, jadi kita beberapa hotel itu yang level bintang 4, bintang 3 pasti rooms rata-rata revenue-nya di 60-40%. Jadi nanti itu ada istilah namanya sales coefficient. Ada yang pernah dengar nggak sales coefficient-nya apa? Yang pernah dengar nggak sales coefficient? Jadi sales coefficient itu adalah biasanya secara best practice-nya itu adalah perbandingan berapa nilai revenue room kamu sama F&B gitu ya. Sales coefficient-nya berapa? Biasanya ada yang bilang misalnya 1,6, nah, bisa disampaikan 1,6 berarti misalnya 60% rooms revenue-nya, sisanya F&B dan lain-lain gitu ya. Namanya istilahnya sales coefficient. Nanti kamu coba baca di teorinya ya. Tapi secara berteori kalau ditanya berapa sales coefficient, itu biasa perbandingan antara jualan yang paling main yaitu rooms dibanding dengan penjualan lainnya terutama F&B ya biasanya yang keduanya ya. Nah, kerjanya rooms mungkin pernah dapat teorinya tentang front office bahwa kita pertama kali mereview laporan ya. Kalau di beberapa hotel disebut daily revenue report, ada yang disebutnya dengan sales report, itu sama aja. Nah, jadi prosesnya dari net audit. Nah, kalau hotel zaman dulu tuh ada satu staff net audit kerjanya malam hari itu dia meng-cut off gitu ya. Meng-cut off itu artinya menutup transaksi untuk hari ini dan berpindah menjadi transaksi besok hari gitu ya. Atau misalnya sekarang jam 12 malam nih ya. Ini hari Rabu malam kemarin ya, jam 12 malam. Si net audit itu cut off gitu loh. Jadi revenue hari Rabu udah langsung di closing. Terus sistem langsung membuka bahwa hari ini udah hari Kamis gitu ya. Secara sistem gitu ya. Sampai di sini ada yang mau nanya nggak untuk net audit? Pernah dengar istilah net audit nggak? Pernah dengar Pernah, istilah Pak. Pernah Pak. net audit? Ada yang tahu? Bukan net audit? Apa? Net audit kerjanya apa nih tahu? Katanya kita baru cerita tentang net audit. Jadi net audit itu adalah dia memverifikasi ya semua transaksi penjualan di hari ini gitu ya. Misalnya hari ini hari Rabu ya, belum pindah ke Kamis nih ya. Dia jam malam hari itu dia akan verifikasi antara sistem, di sistem misalnya penjualan kamar, okupansi 40%, ARR-nya 400, total penjualannya room-nya misalnya 40 juta gitu ya. Nah, dia akan cek tuh satu-satu, bill-nya satu-satu. Benar nggak bill-nya itu totalnya harus 40 juta. Nah, kalau nggak 40 juta berarti terjadi diskrepensi ya, ada perbedaan. Nah, perbedaannya misalnya ternyata ada satu kamar yang sudah check out, tapi di running ke sistem. Jadi masih seolah tamu itu masih stay. Pas dicek di situ, oh ini tamunya udah check out tadi pagi, cuman anak-anak housekeeping mungkin belum berubah statusnya. Nah, kayak gitu ya. Jadi net audit itu untuk membalancing antara sistem di sistem di komputer dengan manualnya ya. Nah, terus yang kedua dia juga mereview reservasi-reservasi. Kadang-kadang
Ada yang tahu nggak kenapa harus di-review reservasinya? Ada yang tahu nggak? Net audit kenapa mereview reservasi? Ada yang tahu nggak? Mega tahu. Dipastikan kembali, Pak, apakah reservasinya sudah benar. Terus Benar, apa Mbak. lagi? Nah, betul, jadi dipastikan. Tapi kan di situ tuh yang problem tuh biasanya segmentasi ya. Jadi segmentasi pasar itu harus benar gitu ya. Kalau market segmennya misalnya walk-in atau market segmennya corporate, government dan sebagainya. Jadi si net audit ngebantuin nih. Bisa jadi anak Evo postingnya hanya ke FIT itu individual aja gitu. Ternyata dia corporate. Terus corporate-nya juga ada corporate A, corporate B. Nah, kenapa harus segmen itu harus benar? Karena nanti waktu kita bikin budget, datanya itu dari aktual segmentasi ini. Kalau segmennya salah, berarti strategi kita tahun depan juga akan salah. Kita mengikuti strategi yang salah lagi gitu ya. Jadi makanya reservation-nya itu harus dicek sama si net audit supaya segmentasinya benar, harganya benar, terus benefitnya apa aja. Kan bisa aja Pertamina kalau di Palembang itu Pertamina Pelaju ya. Misalnya ngirim tamu ke Windem Palembang. Di suratnya di garansi letter itu dikasih tahu bahwa ini kan Pertamina pertama itu adalah corporate ya tipe segmennya. Terus yang kedua bisa dikasih tahu bahwa Tuan A ini tamunya Pertamina, dia entitle-nya adalah kamar, misalnya minibar, laundry gitu ya. Tapi ternyata others-nya di luar dari ini harus bayar sendiri, personal account gitu kan. Nah, si net audit harus mastiin bahwa yang personal account itu ditagih sama anak FO billingnya supaya tidak terjadi bill yang ngegantung ya untuk net audit ini. Terus dia juga melakukan komunikasi untuk semua shift dan kadang net audit ini juga in charge jadi duty manager ya kalau malam hari umumnya ya. Tapi ada beberapa hotel yang dipisah, duty manager sendiri, net audit sendiri karena net audit di bawah accounting ya, di bawah finance ya. Sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Kerjanya net audit ada yang mau tanya nggak? Kalau nggak ada saya lanjut ya. Dia mengkomunikasi juga dengan housekeeping. Kira-kira komunikasi sama housekeeping membahas apa sih net audit? Yang kemarin kita bahas tuh di housekeeping, ada ingat nggak? Kalau perbedaan apa nama istilahnya? Diskrepensi room, Pak. Ya, betul. Jadi si net audit akan ngecek ada diskrepensi nih. Diskrepensi kamar menurut sistem, menurut Evo ada total kamarnya 100. Tapi menurut housekeeping 98. Maka terjadi varian 2, itu namanya diskrepensi, ada perbedaan 2. Nah, 2 kamar itu harus di-trace. Oh, ternyata tamunya menurut housekeeping udah check out, nggak ada barangnya. Atau kebalikannya, menurut Evo udah check out, tapi menurut housekeeping dipikirnya masih stay true gitu. Ternyata dia early check out ya. Apa yang istilah early check out, ada yang tahu? Early check out apa maksudnya? Check out lebih cepat, Pak. Nah, jadi kan harusnya misalnya dia mesti 4 hari. Di hari ketiga ternyata dia udah selesai meetingnya, dia early check out. Nah, anak Evo nggak inform ke si siapa namanya? Housekeeping. Sama housekeeping kamarnya di make up, dibenerin, dirapihin gitu kan. Seolah tamunya stay true, seolah tamunya masih stay gitu ya. Nah, jadi status di housekeeping kamar itu apa statusnya kalau housekeeping kalau gitu? Occupied Iya, betul-betul seolah-olah masih occupied kan. Bisa occupied dirty, occupied vacant, occupied clean. Nah, tapi anak Evo udah nyekotin. Nah, ini juga kerja net audit untuk balancing ya. Terus, nah ini diskrepensi bill-bill yang tadi saya sampaikan itu. Jadi billnya orang Pertamina ternyata dinernya nggak ditanggung sama Pertamina. Dinernya harus dibayar personal account. Harus si tamunya bayar sendiri. Nah, ternyata anak Evo ngebacanya seolah semuanya BTC. Ada yang tahu nggak apa artinya BTC? BTC artinya apa? Kalau istilah di Evo. Pernah diajarin nggak BTC artinya? Mega, Tita, Boy, Indra, Indah, ada yang tahu? Hujan, tahu nggak BTC artinya? Bukan grup band ya. BTS itu BTS ya kalau grup band. BTC ada yang tahu nggak?
BTC itu adalah bill to company, yang artinya di city ledger ya, ditagihkan ke perusahaan, bill to company. Nah ternyata yang tadi kan billnya yang dinner harusnya personal account ya, harusnya dibayar pribadi ya. Nah sama anak Evo di BTC, di bill to company atau di city ledgerin gitu ya. Ada yang tahu nggak bedanya gas ledger sama city ledger? Istilah gas ledger sama city ledger, ada yang tahu? Evo-nya yang ngajarin siapa di situ ya? Dosen Evo siapa? Pak Hariman, Pak. Nah, Pak Hariman ngasih tahu nggak apa bedanya gas ledger sama city ledger? Dikasih tahu nggak sama Pak Hariman? Ayo apa? Ini dari bahasanya satu gas, satu city, bedanya apa? Ada yang tahu nggak? Aduh, itu basic banget di FO, masa nggak tahu? Bedanya gas ledger sama city ledger, itu sangat basic banget. Kalau kamu di FO harus tahu apa gas ledger apa city. Nggak ada yang tahu gas ledger sama city ledger? Jadi gas ledger itu gini, jadi kalau kamu in-house, stay di hotel, kamu belum check out, tagihan-tagihan kamu tuh akan dikategorikan atau akan disimpan di folio namanya gas ledger. Jadi artinya itu tagihan-tagihan tamu yang status tamunya masih in-house, itu namanya guest ya. Jadi masih di dalam, masih guest ledger. In-house guest biasa disebutnya. Tapi kalau tamu itu udah check out, kayak tadi Pertamina kan, tamunya check out, kita bill to company ya, B2C ya. Nah, B2C, jadi statusnya menjadi city ledger istilahnya ya. Jadi kalau city ledger itu tamunya sudah check out, jadi hutangnya dia atau piutangnya hotel disebutnya ke apa tadi? Sebutnya apa tadi? Gas ledger apa city ledger? City Ledger. City ledger. Ya, jadi tahu ya sekarang apa bedanya gas ledger sama city ledger? Ada yang tahu? Coba ulang apa bedanya? Kalau Guest Ledger tadi tagihan tamu statusnya in-house. Kalau City Ledger tadi tamunya sudah check out. Ya, betul ya. Nah, waktu tamunya sudah check out, kan si bill-bill ini nanti akan dipindahin nih dari net audit ke accounting. Ada bagian AR namanya. Ada yang tahu nggak AR apa istilah panjangan AR? AR panjangan apa? Ada yang tahu nggak? AR apa ya? Yang training di Evo siapa ya? Available room. Bukan. Bagian AR di accounting, AR artinya Account receivable. receivable ya, artinya dia bagian penagihan ya. Nah, waktu tadi net audit ngirim ke sana itu bill-nya harus sudah lengkap. Karena nanti si AR itu nggak bisa nagih ke Pertamina kalau bill-nya kurang. Jangan gara-gara satu bill hilang, tagihan 100 juta ke pending, ketahan gitu ya. Jadi harus dipastiin kalau kamu training di AR juga harus mastiin hari ini Pertamina check out total yang di sistem bilangnya 100 juta. Bill-nya ada nggak 100 juta? Nah, harus dicocokin. Kalau nggak ada 100 juta, kamu harus cek tuh, cari. Bisa jadi bill-nya keselip di FO. Nah, itu kamu harus rapin, baru bisa ditagih. Kalau nggak bisa ditagih nanti. Bisa jadi tetap dikirimin ke Pertamina, tapi Pertaminanya ngecek kan nanti dia waktu mau bayar, kok ini ada bill-bill yang nggak ada gitu. Minta dilengkapin ya, balik lagi gitu. Jadi bayarnya lama nanti ya. Oke, ini gas billing discrepancy tadi udah tahu ya. Terus juga ngecek budget ya, dia berapa banyak sih angka antara budget sama actualnya. Ada yang tahu nggak forecasting apa sih forecasting? Nanti ada mata kuliah terakhir revenue management saya ngajar. Forecasting, tahu nggak, pernah dengar istilah forecasting nggak? Forecast tahu nggak? Itu peramalan tamu mau datang kayak gitu, Pak. Ya bisa jadi forecast buat tamu, forecast buat penjualan. Ya pokoknya kita melakukan suatu peramalan ya. Oke. Nah, terus nanti ada meeting antara sales dengan FO ya. Biasanya yang saya sampaikan itu kita ada pre-arrival meeting. Jadi tamu sebelum check-in itu kita udah meeting kan. Tamu ini tipenya apa, kesukaannya apa. Jadi waktu tamu check-in itu udah well informed semua, anak-anak front office sudah tahu, ini tamunya ini, statusnya VIP, apa yang harus dilakukan, dan sebagainya. Ya. Terus juga ini net audit kadang-kadang malam hari kalau nggak ada reception, dia bantu check-in, check-out, dan sebagainya. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau nanya? Pak, mohon maaf, untuk link absennya belum Bapak kirim, Pak.
link absen, Boy bisa di-share, Boy. Sama yang kemarin juga sih. Baik Pak. Kemarin Itu juga saya aja, terus isi aja itu. Ya, Pak, dia ada di grup sih. langsung menambah sih, pakai linknya gitu aja ya. Jadi nanti itu saya sebagai dasar untuk bukti ke kampus ya, karena ngisi di kampus kalau saya ngisi absen dulu waktu saya terbatas nanti, mendingan saya ngajarnya aja, nanti ngisinya sudah selesai ini paling. Ntar yang ngisi paling Baik, Pak. sekretaris saya, jadi dari itu diposting sama sekretaris saya di sistemnya. Oke, sampai di sini ada yang tanya? Kalau nggak ada kita lanjut. Nah ini bisa kelihatan nggak di sini kalau ini? Ini ada video nih tentang ada nggak suaranya? Hi, my name is Wilson, and I've been working in a hotel like communication sector. Ada, Pak. Ada ya. On my way to Coba work, lihat let me dulu show ya. you what I love about my industry. Why? It's- Sorry. Hi, my name is Wilson, and I've been working in the hotel like communication sector for the past 5 years. On my way to work, and let me show you what I love about my industry. Why, Wilson? Hey, Joe, how are you? Meet my new friends. They're here to find out more about what we do. Hi, I'm Joe. As a contract staff, it's part of my job to make our guests great first impression. I see. Let me bring you in. Hi, Atika. Hi Wilson, How are you? nice seeing you here. Definitely not checking in today. No, I'm not. Why don't you share about Suaranya jelas ya? As you know, concierge being the first point of contact. Suaranya we jelas, create videonya experiences for our jelas. guests. So other than that, other than check in and check out, we introduce places, also Videonya jelas ya? dining options around the area. What makes your job so fulfilling? Macet tapi Pak. And also the smile in the faces, knowing that they actually enjoy this stay. You're definitely passionate for your job. It's all about the passion. Joe, where are you going? I'm heading to level 7 to send a parcel for guests. So other than sending the parcel, what else is interesting about being a concierge staff? Okay, as a contract staff, yeah, you have to make a reservation for guests. Mhm. Let's say like restaurant, tour, and some transfer for guests. So Joe, what does it take to be a good concierge staff? Okay, to be a good concierge, firstly, yeah, we must make our guests feel like they are at home. Hmm, Secondly, yes, we must be well groomed. I see. That's very important. All right. See you, Joe. Take care. Hey, Kenneth. Wow, this smell yummy, man. You know it's not for you, right? I know, just joking. So you'll be praying for the event tonight? Yes, that is right. Other than arranging for meeting packages, we also have to give what our clients pay for. So I guess you're the person to talk to if I want to organize a huge event like my wedding. Yes, I'll be happy to assist with any event inquiries. We'll need things like your program flow, your setup, your dietary requirements of the guests. Wow, that's so impressive. Sorry. Oh, Alicia, what are you doing over there? Hi Wilson, Hey, I need to go to the office to get some I'll come along. Sure. So Alicia, what have you been up to lately? I'm working on an exciting project and we are rebranding the Aquadina. Right, How's the like logo? fabulous. This look great. I wish I could design like you. Is there going to be a party for the event? Yes, we're organizing a party for the media. Mhm. I need to work with different vendors who specialize in different work areas. Mhm. My job is to make sure our work comes together so the hotel publicity is executed on time and within budget. Wow, that sounds like a lot. See our hotel website, I can get real-time feedback and work with diverse group of professionals. It is alright. Wilson, Hey Gaia, can you see my email? I've been trying to really delete that. I'm so busy. Not a problem. When you have confirmed your reservation for tomorrow's birthday party, you read the email and you know if there's any questions. Sure, Okay. let's go. So Gaia, how on earth are you so efficient? No has a reservation age and the customer satisfaction is my own. My job requires me to get information and special requests, communicating with various departments, Right. and indicating into the system. Anything else intriguing about being a reservation executive? You know, getting to meet guest requirements, providing a satisfaction, fulfilling my job. That's why I love my job, and I look forward to come to work every day. It's really nice to have given colleagues like yourself. I've been around for so long, but it's only today that I get to know of everyone. I feel like I can move to a different department right now. Well, every day you can learn something new. Definitely. So I love my job, I love my industry, and they're like mine. And I look forward to coming to work every day. Do click here to find out more about us. See you here again soon. Bye bye. So Gaia, how are preparations coming? Oke, apa yang bisa kamu pelajarin dari video tadi? Ada yang bisa ceritain nggak? Kira-kira gimana kehidupan seorang hotelier? Ada yang mau ceritain dari video tersebut? Videonya jelas kan tadi ya? Di saya patah-patah Pak. Oh, Tapi Ya agak patah.
Ya nanti Iya, saya itu kasih ini ada linknya biar kamu. Jadi kira-kira apa pernah. yang kamu bisa dapetin dari video tersebut? Ada yang mau share? Ayo, silakan aktif karena dengan aktif saya nanti nama si B itu menjadi poin. Menjelaskan ini Pak, mungkin job desk dari berbagai departemen Pak. Oke, terus apa yang menarik bagi kamu kalau kerja di chain besar kayak di Singapura itu? Ada satu keinginan nggak kamu lulus dari Palembang kerja di di luar, di mana kamu akan bertemu dengan berbagai multi etnis, multinational gitu. Ada yang bisa jawab? Halo. Halo. Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang tertarik untuk kerja di luar negeri? Tarik, Pak. Tarik, Pak. Tarik, Pak. Nah, jadi yang dibutuhkan pertama bahasa ya, yang pastikan. Nah, kekurangan orang kita adalah dari sisi bahasa. Karena bahasa itu akan menyebabkan kita tidak confident gitu ya. Nah, makanya kita harus, karena satu-satu komunikasi dengan orang beda dengan negara kita ya bahasa asing gitu ya. Jadi pastiin juga kalau kamu nanti mau ini, make sure your English harus improve gitu ya. Kalau enggak nanti kamu mungkin saya pernah cerita atau lupa ya saya. Jadi ada teman saya jadi seorang housekeeping supervisor ya. Dia seorang Indonesia ketemu dengan etnis bangsa lain. Tanpa mendiskreditkan etnis bangsa lain ya, dia begitu ketemu dengan orang Filipina, orang Mesir, terus orang India gitu ya. Nah mereka itu sangat kompak gitu negaranya gitu loh, termasuk ngebully juga gitu. Nah kita kalau jadi orang Indonesia nggak bisa ngomong, akhirnya kita dikerjain tuh di luar negeri, terutama di kapal ya. Kalau di hotel sih mungkin enggak ya. Jadi di mana karena kita seolah kita nggak bisa menjawab, kita nggak bisa komunikasi, seolah dipikirnya kita nggak ngerti gitu. Nah kita dibutuhkan kemampuan berkomunikasi juga ya. Oke, ada yang mau nanya nggak sampai sini sebelum saya lanjut? Kalau nggak ada, saya lanjut ya, yield management. Jadi nanti di mata kuliah yang terakhir saya akan cerita tentang revenue management. Jadi revenue management ini posisi yang di Indonesia baru nih ya. Jadi saya ngarepin mungkin dari kelas ini adik 6, di 6A, 6B ini ada satu orang yang bisa nanti someday jadi revenue manager nih. Nah revenue manager itu di Indonesia sekarang sangat jarang ya, kebanyakan orang-orang India, karena India itu pinter ya dari sisi math-nya, terus bahasanya juga bagus, sehingga itu menjadi nilai tambah bagi dia bekerja jadi revenue manager ya. Jadi revenue manager itu saat ini adalah posisi yang sangat menjanjikan lah untuk di hotel ya. Jadi rata-rata revenue manager itu gajinya bisa di atas 10, ada yang 20 juta dan sebagainya. Tapi ya kemampuannya nanti mulai dari front office tuh, dari reservation, di mana menganalisa tamu dan sebagainya. Nah nanti ini ada istilah istilah saat ini ke depan gitu ya, hotel-hotel zaman sekarang, istilahnya ada yield management. Jadi yield management itu nanti bagian dari revenue management. Jadi nanti ke depan saya akan lebih detail ya. Ini cuma cerita kulitnya dulu lah. Jadi untuk yield management itu artinya, apalagi sekarang dengan kondisi sekarang pandemi ya, kita hotel itu harus kreatif membuat suatu terobosan jualannya apa nih gitu. Kamar gimana cara mengemasnya supaya menarik tamu, brandingnya gimana, jualannya, promosinya gimana ya. Jadi ini yield management itu apa namanya diimplementasikan dulu karena adanya lack of creativity ya. Dulu kan hotel merasa tamunya udah penuh segala macam, udah aja terima aja apa adanya gitu. Nah sekarang dalam kondisi sulit kita harus kreatif kan. Mungkin kamu bisa lihat nanti ada iklan-iklan yang nyeleneh ya dari hotel, dari F&B-nya gitu ya. Itu adalah untuk menarik attention dari para tamu untuk datang. Sekarang kan pengaruh dari digital ini, kamu lihat aja di Instagram gitu ya. Mungkin kamu lihat ada satu kafe di Palembang, secara penampilan di Instagram itu menarik, dan akhirnya kamu akan datang ya, akan mencoba gitu, karena ada suatu keingin tahuan gitu ya.
Nah, itulah adalah part of dari yield management ya. Nah, jadi yield management ini adalah untuk meningkatkan penjualan. Kita melakukan suatu kreativitas atau terobosan-terobosan. Kira-kira apa sih gitu. Yield management termasuk upselling juga ya. Jadi kalau kita di kamar tadi kan front desk, tamunya check-in deluxe, terus kita approach, Pak, Bapak mau nggak dengan tambahan 100.000 kamarnya saya upgrade menjadi Grand Deluxe, tapi Bapak dapat kamarnya lebih luas, lebih. Nah, itu adalah salah satu contoh strategi dari yield management ya. Terus juga kita melakukan market mapping ya. Jadi udah jelas misalnya marketnya Windem itu kan marketnya lebih banyak tamu-tamu dari daerah sekitaran Palembang ya, dari kabupaten-kabupaten yang mau meeting ya. Seperti saya sampaikan, kalau dari kabupaten meeting ke Palembang atau dari kota Palembang meeting di Windem itu udah dapat, kalau pegawai negeri dapatnya ada SPJ ya, jadi dapat allowance dapat uang jalan gitu. Makanya hotel-hotel di pinggiran kota itu punya nilai lebih tuh. Kayak Windem itu akan ramai karena kalau orang pekerja government di Palembang, meetingnya di Aston Palembang gitu, dia nggak ada SPJ itu, nggak ada surat jalannya. Tapi once dia pindah ke Windem kan itu udah beda ya, kabupatennya apa kalau Windem? Jakabaring itu apa kabupaten? Banyuasin, Pak. Banyuasin. Kan itu udah hitungannya itu ada peraturan dari Kementerian Keuangan, pertama jarak ya, 30 km ke atas, terus udah beda kota. Itu udah entitled dapat surat jalan. Nah, itu yang menarik juga. Jadi ada strategi dari Windem OP ini, dia bikin di situ ya, satu tanahnya dia di situ, tapi dia punya kelebihannya akan menarik tamu-tamu dari kota kedinasan dari Palembang atau kedinasan dari luar kota Palembang yang mau ke Palembang meeting di situ gitu. Dia udah dapat entitled gitu ya. Sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Untuk strategi bangun hotelnya tadi. Ini kan udah membahas yang mata kuliah pertama ya. Segala macam gitu. Yang nanya nggak? Pak, kalau yield management ini termasuk ke departemen sales atau FO, Pak ya? Jadi yield management ini strategik untuk meningkatkan ini ke semua. Jadi di sales juga, FO, FB, pokoknya semua revenue center ya. Gimana caranya kita meningkatkan jualan nih. Misalnya F&B, kita bikin program delivery. Terus kita bikin lagi program misalnya jualan di depan hotel atau jualan apapun itu, intinya menambah atau terobosan-terobosan baru untuk menambah penjualan gitu. Jadi tidak terkotomi pada FO dan sales doang, enggak, semua yang punya ada revenue-nya. Housekeeping misalnya punya di bawahnya ada spa ya, atau di bawahnya housekeeping ada laundry. Nah, si housekeeper harus mikir nih gimana saya jualan laundry-nya ya. Bisa dia ngobrol sama sales, Bu bisa nggak dibundling? Jualan kamar include laundry, misalnya 2 pieces daleman, 2 pieces luaran, saya kasih cost-nya segini deh Bu jualnya. Jadi kan dengan jualan gitu volume jualan laundry-nya jadi makin banyak ya, walaupun marginnya tidak terlalu besar misalnya, karena dibanding, karena digabung gitu ya. Nah itu, jadi terus orang spa juga bisa kan, misalnya dia bikin, tapi karena sekarang kondisi pandemi ya kita nggak boleh ada kontak ini ya, fisik ya. Kalau zaman dulu kan anak spa-nya ada di front office, jadi ada tamu yang check-in, ada 5 minute 5 menit yang pijit di leher itu naik massage ya. Nah, dengan harapan setelah 5 menit itu dia akan menambah jam untuk di massage. Nah, itu adalah strategi dari seluruh ini untuk yield management gitu ya, untuk meningkatkan penjualan. Oke, ada lagi yang mau nanya nggak? Baik, terima kasih Pak Dino. Ada lagi yang mau nanya yang lain? Kalau nggak ada, nah ini pastikan ya di rooms itu, karena jualan kita paling besar misalnya room 60% dari room, pastiin rate-nya udah benar, length of stay-nya, jumlah jumlah dia tamu nginepnya ya. Kayak tadi kan tamu nginepnya 2 malam, terus anak-anak salah posting jadi 3 malam. Udah gitu nggak ada yang ngecek lagi, night audit yang ngecek, housekeeping yang ngecek, itu di-runningin tuh, padahal tamunya udah check out. Nah menurut kamu kalau ini kesalahannya siapa dan tanggung jawabnya gimana tuh? Ada yang tahu nggak? Kalau salah ngerunningin, tamunya udah check out, di-runningin kan jadi revenue. Tapi kan duitnya nggak ada kan, tamunya nggak ada ya.
Jadi salahnya siapa dan tanggung jawabnya apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Pak Ujan tahu nggak, Jan? Gimana Pak? Apa? Tahu Gimana? tadi nggak terlalu dengar Pak. Oh, jadi kalau tamunya itu udah check out, terus sistem ngerunning gitu ya. Anak Evo ngerunningin, housekeeping juga nggak ngecek gitu kan. Nah, karena terjadinya namanya apa ya namanya, bukan loss business ya, tapi ada overcharge gitu ya, ada kelebihan ngecas ya, padahal tamunya nggak ada. Nah kalau di hotel best practice-nya itu jadi tanggung jawabnya anak front office dan mungkin juga tanggung jawab anak housekeeping. Biasanya nanti atas itu harus ditanggung tuh, potong gaji atau gimana lah gitu. Makanya kita harus hati-hati, jangan sampai salah gitu kan. Udah tamunya check out tapi kok ditagihkan gitu ya, padahal tamunya udah check out gitu ya. Oke, terus ada lagi di beberapa hotel kita mempunyai member ya, loyalty ya. Ada yang tahu nggak yang loyalty di hotel apa sih? Untuk Aston namanya apa loyalty? Membernya disebutnya apa? Kalau di Aston, di Accor, ada yang tahu nggak? Ada yang pernah dengar nggak loyalty member? Ada yang pernah tahu nggak loyalty member itu apa? Tahu nggak? Tahu nggak? Jadi di beberapa hotel itu loyalty membership itu adalah suatu market tersendiri ya. Ini loyalty itu artinya market yang loyal. Jadi kalau saya misalnya loyal sama brandnya Windem, Windem tuh ngeluarin kalau nggak salah Windem Vacation apa gitu namanya ya. Kita mempunyai benefit ya. Jadi yang pertama harganya pasti jauh lebih murah. Terus kalau kita stay sering kita akan dapat poin dan sebagainya ya. Ini adalah kegunaan dari loyalty ya. Terus nanti juga sama waktu kita harus ngecek VIP yang datang ya. Jadi VIP itu kita ada kategorikan ya. Kalau VIP A mungkin kelasnya presiden, menteri, dirjen gitu ya. Nanti kamarnya dapatnya apa aja, misalnya fruit basket. Fruit basket juga tipenya ada fruit basket VIP A, VIP B, VIP C, dan VIP yang lain-lainnya. Sampai sini ada yang mau nanya? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah ini basic ya, nanti kan di front office sudah dibahas, tapi nanti di revenue management nanti saya akan lebih dalemin ya. Ini tolong nanti dipelajarin ya, cara ngitung okupansi ya. Udah tahu kan okupansi ngitungnya gimana? Ada yang tahu? Guru okupansi gimana caranya? Okupansi apa dibagi apa? Ayo Palembang apa? Okupansi. Kalau average room rate Pak ya, rata-rata harga kamar. Kita cerita okupansi dulu. Menghitung okupansi gimana rumusnya? Jumlah kamar yang terjual dibagi jumlah kamar yang tersedia dikali 100%. Betul. Terus kalau ARR rata-rata harga kamar baginya ya rumusnya gimana? Jumlah pendapatan kamar dibagi jumlah kamar terjual Pak. Kalau kamar komplement masuk kamar terjual nggak? Enggak Pak. Tapi beberapa hotel ada yang masuk ya, beberapa enggak ya. Terus RevPAR, ada tahu nggak rumusnya gimana RevPAR? Okupansi dibagi average room rate. Jadi intinya ini ya, nanti kamu udah tahu semuanya ya, berarti kamu nanti, ini nanti tolong dipelajarin ya waktu di mata kuliah terakhir revenue management, kita akan banyak bahas tentang ini ya. Dan saya harapin mungkin dari sini ada jadi revenue manager someday ya. Ini nanti pelajarannya kayak gini-gini, tapi jangan paranoid dulu dengan angka ya. Karena pada kenyataan nanti di lapangan, ini semua angka ini akan muncul by system. Tapi logikanya kita harus jalan gitu ya.
udah tahu rumusnya apa. Nanti nggak usah ngitung manual lagi, sistem udah langsung munculin angkanya ya. Jadi nanti pastikan kamu untuk basic belajar revenue management nanti di mata kuliah yang terakhir, pastikan tahu cara tadi ya, menghitung okupansi, menghitung EDR ya. Apa EDR? Apa beda EDR sama ARR apa? Bedanya apa? Kalau ARR average room rate, kalau ADR average daily rate. Ya, betul ya. Jadi biasanya kalau hotel di Amerika, Eropa pakainya EDR. Hotel Amerika EDR, Eropa biasanya ARR, tapi sama, nature-nya sama ya. Nah ini untuk rumus RevPAR tadi, IRR dikali okupansi, dapatnya RevPAR ya. Nah ini tolong nanti dipelajarin ya, nanti ini basic, karena ini basicnya nih, untuk kamu revenue management ya. Oke. Nah ini saya cerita yang forecast tadi ya. Ini ceritanya kamarnya ini tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, dan seterusnya ya. Ini kamar yang terjual, kamarnya tetap ya. Misalnya ini kamarnya banyak nih, di Mulia lah, kamarnya ada 1.200. Terus okupansi last night ini. Terus dikurangin, ini untuk menghitung forecast ya. Oke. Dikurangi, kita mengurangi anticipate, mungkin dalam satu hari ada tamu yang check out ya. Datanya bisa dari tamu itu memang udah stay-nya hari ini check out, atau mungkin yang ada kemungkinan ada satu tren di mana tamu early check out juga bisa masukin ke sini. Ini prediksinya ya, atau actual-nya. Terus tamu yang biasa juga stay over, jadi yang udah mau check out nggak jadi nerusin gitu ya. Terus reservation per harinya segini. Terus dalam satu hari itu pasti kita namanya di hotel besar ya, apalagi kamar 1.000, kita harus melakukan namanya room daily preventive maintenance ya. Jadi kita tuh harus ada setiap hari itu minimal satu kamar yang harus kita maintenance. Jadi supaya kamarnya dalam kondisi siap dijual. Jadi saya biasanya nanti setiap hari itu ada satu kamar kita siapkan diperbaiki untuk di maintenance. Mulai dari semuanya, mulai dari pintu, semua di maintenance gitu ya. Terus ini perkiraan akan okupansi, ini kemungkinan kalau walk-in yang datang go show, maka dapat time. Nah ini kerjaannya si room revenue manager nih, sama revenue analis nih, ada reservation. Nah ini by system ini langsung muncul si pop up gitu ya. Nanti mau tamu mau check-in berapa, mau check out berapa, dan ini data dibaca oleh semua. Housekeeping baca untuk apa? Housekeeping baca data ini buat apa? Data status kamar buat apa? Ada yang tahu di housekeeping nggak? Untuk menentukan besoknya tuh kamar apa aja yang mau dibersihin, Pak. Jadi dari intinya itu semua data ini kita dipelajarin sama housekeeping, dipelajarin untuk prepare amenities, terus anak kitchen prepare buat breakfast dan sebagainya. Jadi data ini data yang dipakai bersama, kepentingan bersama ya, untuk semuanya pakai supaya makanya datanya kudu bener nih, jangan sampai salah nanti. Dengan data yang salah nanti housekeeping salah prepare, kitchen jadi salah masak, kebanyakan dan sebagainya. Kita lanjut. Nah, kemarin udah dibahas ya tentang housekeeping, kita skip aja. Ini cuma nyeritain, ini rata-rata penjualan ya. Secara umum rata-rata penjualan memang room mendominasi ya, kayak ini 71%. Tipikal di Indonesia juga roomnya lebih gede ya, kecuali hotel-hotel di Amerika yang ada kasinonya tuh. Room F&B-nya mungkin 50-50. Tapi kalau di Indonesia rata-rata rooms itu bisa 70%, 60% gitu ya. Sisanya F&B ya, food, beverage, dan lain-lainnya. Ini ada struktur penjualan hotel ya. Nah, di hotel, nanti di revenue management saya akan dalemin. Jadi, pernah dengar ada istilah GDS nggak? Global Distribution System. Ada yang pernah dengar nggak? GDS. Jadi, GDS itu dulu sebelum transformasi OTA, sebelum ada OTA itu, dulu itu hotel-hotel kalau reservasinya menggunakan GDS ya. GDS ini dipakai di airport biasanya, punya airline ya. Jadi ada Amadeus, Travelport, Sabre gitu ya.
Jadi hotel itu kita sewa di sini gitu loh. Nah, nanti dari sini itu semua tamu akan pesan lewat Amadeus gitu ya. Nama Amadeus nanti ditransmit ke hotelnya. Nah, tapi kalau sekarang beda, udah berubah. Nah, zaman dulu kan gitu tuh ya. Beberapa hotel nih, chain-chain hotel di Amerika ke GDS ini ya, misalnya ke Amadeus gitu ya. Amadeus langsung ditransfer ke masing-masing hotel. Jadi semua hotel, mau tamu, pesannya ke sini. Nah, tapi sekarang ini sudah mulai tereliminir ya, udah mulai berkurang. Sekarang udah pakai OTA ya, udah langsung pakai platformnya, pakai website ya gitu ya. Ini cuma cerita aja dulu. Nah, terus dari situ kita pindah ke web sama OTA ya. Jadi web base, ada tamu bisa langsung apa namanya check in atau reserve di web kita atau lewat OTA atau lewat GDS. Tapi kalau GDS ini biasa perusahaan-perusahaan besar ya dari Amerika, kalau mau meeting di Bali dia pesan dari sini langsung ditransmit ke ini, atau sekarang udah langsung aja ke hotelnya kalau udah tahu ya. Nah, ini cerita struktur organisasi hotel dalam hotel yang jumlahnya kamarnya besar ya, atau bintang 5, bintang 4. Ini departemen head-nya. Nanti diharapkan kamu baru lulus itu minimal di level di bawah ini nih, jadi asisten atau supervisor, setahun 2 tahun kamu bisa naik di posisi HOD ya, Head of Department. Nah, biasanya departemen head di hotel itu ada dibagi nih, ini departemen head B, ini departemen head A, ini Excom, Executive Committee ya. Nah, dibagi sesuai dengan pekerjaannya, gajinya, jabatannya, dan sebagainya. Ya. Ini layeringnya, layer apa ya? Tahapan lah gitu ya. Mulai dari rank file, supervisor, naik DPT A, DPT B. DPT B naik DPT A, naik jadi Excom. Ya, tuh. Kamu kalau ngambil dari front office, dari sini lari bisa jadi ke resident manager, langsung jadi GM gitu ya. Ini adalah karir path-nya ya. Nah, ini cerita tentang hotel brand saat ini. Memang brand-brand besar mendominasi di dunia ya. Ini per tahun 2021 kalau nggak salah. Hilton nomor 1 ya. Totalnya sekian 10.000 hotel kalau nggak salah di dunia. Terus juga Marriott sekitar 6.000-an dan sebagainya. Nah, kita lihat kan di sini kan hotel-hotel asing semua nih. Hotel Indonesia belum ada, brand Indonesia belum masuk. Karena itu tadi reputasi brand sangat pengaruh ya. Semakin brandnya bagus, semakin banyak ininya apa namanya cabangnya ya. Oke. Ini yang terakhir. Ada mau nanya nggak sebelum ke kuis nanti? Saya Pak, Yuk, silakan. mengenai jabatan pada saat bekerja yang kata Bapak tadi, bagaimana sih Pak caranya pada saat bekerja agar jabatan kita itu mudah naik Pak, cepat naik Pertama jabatan? kamu harus punya kompetitif ya. Seperti tadi kamu kerja misalnya di Singapura, bahasa Inggris kamu harus sudah oke lah. Atau katakanlah kamu kerja di Indonesia, di Jakarta, di Palembang. Kalau hotel besar kita ada namanya KPI ya, Key Performance Index. Gitu. Kamu masuk misalnya jadi FO Supervisor atau Shipping Supervisor. Misalnya ada Mega, ada Tita, ada Boy, ada Faujan. Masuk dari rank file nih, sama-sama dari staff nih. Nah nanti itu kita per mid-year ya, ada tengah tahun itu ada review gitu. Dari 4 anak Poltekpar Palembang ini siapa sih yang paling menonjol di FO siapa, housekeeping siapa gitu ya. Nah nanti masing-masing departemen head ini dia bikin semacam candidate ya. Siapa yang akan dipromot gitu ke depannya. Bentar, ya bro. Misal kagak gimana bisa dibentuk.